Jumpa lagi dengan kami Bengkel Manusia Indonesia, sahabat bengkel dimanapun Anda berada. Jadi proses penggantian master cylinder yang di cloning tadi dari aslinya dengan Toyota Xenia, ini sudah terpasang. Nah, tadi kan dudukannya berbeda, itu dudukan selang besinya rem itu berbeda, yang asli di sini, kemudian yang kedua di sini agak sirong, ini dia lurus semua. Nah, ini cara mengakalinya atau memperbaikinya, ini selang ini ditekuk pelan-pelan, dibentuk lagi sehingga ini bisa masuk. Setelah masuk nanti baru diisi dengan oli rem. Setelah itu dipompa pedal remnya, mesinnya dalam kondisi hidup ya, istilahnya bleeding ya. Sebenarnya kalau menggunakan bahasa bleeding itu tidak tepat, ada blood, ada bleeding ya. Blood itu adalah kata benda, artinya darah. Contohnya misalnya I was bleeding ya, I need a help, nah itu kan. Terus ada satu lagi bleeding ya, biasa dipakai istilah bengkel itu bleeding ya. Kalau yang pertama blood, BLOOD, yang kedua BLEED. Nah, ini bleeding itu kata kerja, artinya pendarahan atau berdarah-darah. Nah, maksudnya bleeding itu berdarah-darah, keluar minyak remnya, itu sebenarnya nggak tepat. Jadi satu kata benda, satu kata kerja. Yang tepat ya dilakukan pumping ya, pemompaan. Nah, ini setelah dipompa keluar dari sini ya, dengan sempurna. Nah, Anda kemudian mengecek ke bagian nipple sini. Kalau sudah ini di bagian nipple, bagian bawah sini, ini dibocorin atau dikendorin pakai, biasanya ada kunci 8, ring 8 sama kunci 10 tergantung jenis mobilnya. Kalau Toyota Corolla AT 210 GLI LX 1998 itu ini 8. Jadi di sebelah kanan rodanya digembosin sambil dipompa keluar gelembung-gelembung udara supaya tidak ada celah lagi udara, sehingga terjadi kompresi tekanan yang tinggi untuk menekan piston pada brake padnya atau pada dalam master cylindernya. Nah, ini di sini semua roda satu-satu, bagian kanan depan, kemudian bagian nanti roda sebelah kiri, bagian roda sebelah kiri ya, bagian kiri. Terus setelah sebelah kanan dibilang gelembung-gelembungnya nanti sebelah roda sebelah kiri. Nah, ini menggunakan kunci ring 8 atau pas ya. Kalau tidak bisa ya menggunakan kunci Inggris, ini seperti ini, tinggal di setel maju mundur. Kalau darurat lagi nggak bisa lagi menggunakan tang jepit ini, jadi dia bisa di setel, kendor kentang, kemudian dijepit. Biasanya kalau di baut nipple itu karena dia di bagian bawah kena air, kena tanah, terus kena kotoran-kotoran itu, jadi membukanya tuh sulit. Kalau nggak ada cairan yang untuk merontokkan korosi atau bagian beratnya, bisa menggunakan kunci yang terakhir ini. Jadi Anda bisa pilih. Nah, kalau kepepet lagi nggak bisa buka ya sudah, Anda bawa ke bengkel. Nah, ini karena posisinya miring, yang roda bagian 8 bagian belakang maksudnya nggak bisa dibongkar karena kepala saya nggak bisa telusuk atau nggak bisa masuk ke bawah ya. Jadi dicoba, jadi yang bisa masuk kakinya, kepalanya di luar ya, kejepit. Nah, ini repot, jadi harus cari tempat yang datar. Nah, di sini mungkin saya cari tempat yang datar untuk nyetel nipple nutnya, roda belakang kiri dan kanan. Jadi perhatikan posisi minyak remnya juga ini harus sempurna ya. Anda paling tidak menguras ini olinya 1,5 liter ya, 1,5 liter supaya nanti pas saat
pemompaan, pembuangan olinya yang di bawah, di pipa-pipa bersih bawah itu bisa bersih ya. Kemudian diisi dengan oli yang baru. Anda bisa menggunakan oli DOT 30 atau 40 ya. Yang bagus menggunakan 40 karena oli 40 itu titik didihnya mencapai 300 derajat Celcius. Karena rem itu tekanannya tinggi dan bergesekan panas, maka saya sarankan menggunakan DOT 4. Jadi olinya bisa lebih awet dan gunakan oli yang bagus. Nah, untuk master cylinder saya sarankan Anda rajin mengganti oli. Kalau standarnya itu pada 40.000 km oli rem harus diganti, tapi Anda jangan menunggu sampai 40.000 km karena kalau olinya itu sudah tidak bagus maka gesekannya kuat, tinggi, sehingga mempercepat keausan. Nah, kalau sudah aus, master cylindernya itu harganya mahal, sementara oli rem itu kisarannya ada yang 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100.000 ya 120 per setengah liter. Ya paling tidak Anda mengeluarkan uang 200.000 lah untuk mengganti oli rem itu sendiri, sehingga memanjakan dari master cylinder. Karena kalau sudah rusak master cylindernya, rusak booster remnya, maka biayanya bisa satu set itu bisa sampai 1,7 juta, bisa sampai 2 juta, 2,5, belum kalau ke bengkel dan sebagainya. Jadi itu tips saya, selalu mengganti minyak rem ini, minyak rem oli rem ini paling tidak itu 1 tahun sekali. Walaupun kondisinya masih bagus, Anda tetap mengganti supaya master cylindernya awet, karena master cylinder yang awet juga akan menghemat Anda untuk membeli yang baru kalau rusak. Kemudian mesinnya juga lebih awet, sistem pengereman aman, sehingga kalau digunakan perjalanan, traveling dan sebagainya bisa selamat, tidak ada kendala. Oke, sekian dari Bengkel Manusia Indonesia, terima kasih. Jangan lupa tetap tune up di Bengkel Manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.